Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya di channel Bang Gus. Itu untuk kali ini Bang Gus akan memberikan sharing tentang umbi sente yang bisa bercabang. Karena pada dasarnya umbi itu sendiri itu mengenai perkembangbiakannya, mengeluarkan anakan-anakan itu ada dua cara. Nah, ini Bang Gus akan bongkar perakarannya agar sahabatku semuanya itu bisa sama-sama untuk saling belajar. Juga demikian Bang Gus, barangkali nantinya ada teknik atau tutorial Bang Gus yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan, Bang Gus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mulai kawan. Jadi tentang perakarannya sebuah tanaman itu tanpa kita tahu, tanpa kita sadari sebelumnya, tentu sebelum kita melangkah untuk membuat sente bercabang, kita tahu perkembangbiakan perakaran pada sente sehingga sente itu mengeluarkan anakan baru. Selamat berjumpa kembali kawan. Sente bercabang dan Bang Gus akan memberikan sharing bahwa sifat-sifat perakaran sente atau perkembangbiakan sente sehingga sente itu bisa mengeluarkan anakan baru atau cabang di atas media tanam tanah. Nah, sebelumnya akan Bang Gus berikan sharing tentang perakaran sente. Jadi agar nantinya sahabat semuanya itu lebih mengenali lagi. Dan sekali lagi Bang Gus mohon maaf, ini kita belajar bersama. Tentu Bang Gus bukan ahlinya dalam hal ini, banyak kesilapan, kesalahan atau kekurangan teknik sana sini. Bang Gus juga mohon masukan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita simak bersama-sama kawan agar kita bisa saling untuk memberi manfaat. Kita perhatikan sama-sama kawan. Kita robek saja. Sebelumnya kita bersihkan dulu rumput-rumputnya, ini sudah berbulan-bulan, jadi agar ini bersih dulu. Nah, kita langsung robek sebagai sampling sesuai dengan tutorial Bang Gus yang sebelumnya, bahwa Bang Gus pernah sering memberikan sharing bahwa untuk menumbuhkan agar pecabangan ini tumbuh dan teknik brongkos seperti ini. Nah, ini sangat efektif karena letak dari tanaman ini di dalam pot. Kalau nanti potnya terlalu besar tidak ada keunikan kawan. Jadi agar tanaman ini bisa selalu ditanam di tempat yang sempit, di lahan yang sempit. Nah, dengan teknik seperti ini saya rasa sangat tidak memakan tempat. Kalau istilahnya boleh dibilang efisien, karena manfaat tanaman ini kawan tanpa kita sadari ini sangat membantu pada lingkungan kita, bahwa tanaman ini sangat mampu untuk menyerap polutan. Jadi kita bongkar dulu kawan plastik pembungkusnya yang dari awal. Jadi ini sharing Bang Gus beberapa waktu yang lalu. Jadi kawan, inilah perakaran sente. Jadi yang sama dengan bunga rumput bawang kawan. Agar lebih jelas akan Bang Gus dekatkan kameranya agar lebih jelas.
ada dua kawan perkembangan biak tanaman ini untuk mengeluarkan tunas baru. Yang pertama itu dari perakaran kawan. Jadi seperti ini jelas. Nah, akar ini akhirnya panjang. Setelah memanjang mengeluarkan tunas seperti ini. Coba Banggus putus. Jadi seperti ini. Dari perakaran yang memanjang kemudian mengeluarkan tunas baru. Nah, ini kita tanam, bisa kita kumpulkan dulu, nanti kita tanam. Jadi perkembangbiakannya itu seperti ini, kita ambil satu-satu kawan. Jadi untuk mengembangbiakan tanaman ini banyak mempunyai beberapa teknik Banggus. Bisa seperti ini. Kemudian kawan, ini yang kedua. Jadi perkembangbiakan yang pertama akan Bagus ulang dari akar. Setelah akar itu panjang. Nah, akar umbi itu berbeda sekali kawan dengan akar biasa. Jadi akar umbi itu kalau mengeluarkan umbi sebelumnya warnanya hitam. Kalau akar biasa warnanya putih atau hijau seperti ini. Ini perkembangbiakan tanah ini yang pertama dari perakaran. Kemudian yang kedua kawan. Kita simak yang bercabang ini. Nah, kita simak. Jadi tunas itu bisa tumbuh dari sini. Nah, seperti ini. Jadi tunasnya itu bisa tumbuh seperti ini. Jadi tanpa melalui akar yang panjang. Biasanya akar panjang dulu menjulur baru keluar tunas, tapi tidak, sente itu bisa langsung dari seperti ini keluar tunas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah keluar tunas panjang baru sekitar sini keluar akar. Jadi tunas yang baru mengeluarkan akar. Jadi ada dua perkembangbiakan tanaman sente. Yang pertama seperti ini kawan, dari akar yang menjulur panjang akhirnya mengeluarkan tunas. Nah, kemudian yang kedua langsung dari seperti ini langsung bisa keluar tunas. Tetapi yang kita harapkan teknik seperti ini itu sangat unik. Ini jarang terjadi karena umbi sente itu berbeda dengan tanaman keladi lainnya. Jadi ini bisa mengeluarkan anakan kalau terpendang dalam media. Jadi dalam media tanam baru bisa mengeluarkan anakan. Nah, tapi bagaimana jika ingin mengeluarkan anakan tetap berada di atas? Ya tekniknya seperti ini, kita bungkus saja dulu. Kita teknik brongkos seperti Banggus sharingkan, tutorialkan sebelumnya. Jadi seperti ini itu bisa mengeluarkan langsung tunas anakan, tetapi harus kita brongkos. Kemudian akhirnya mengeluarkan tunas seperti ini, yaitu cabang seperti ini. Kita kembali ke tanaman yang tadi. Jadi ini kawan ya, seperti ini sekali lagi ini langsung mengeluarkan tunas dari akar yang menjulur. Nah, tetapi nanti kawan, kalau ini perkembangan perakaran akhirnya menjadi tunas dan besar. Perakaran yang seperti ini kawan, nah, ini akhirnya tunas membesar, akhirnya seperti bergabung seperti cabang juga. Tapi tetap berbeda, jadi agak seperti memanjang, cabang tapi memanjang. Berbeda dengan seperti ini langsung menempel. Nah, ini langsung menempel seperti ini. Jadi kalau perakaran tuh dari tunas itu dari perakaran memanjang. Ini akhirnya tumbuh tunas, kemudian ini membesar, akhirnya gabung seperti ini. Jadi ada sedikit tekstur berbeda antara tunas yang dikeluarkan tuh dari perakaran dengan tunas itu yang dikeluarkan dari mata umbi yang menempel, itu berbeda. Jadi dua perkembangbiakan umbi pada tanaman sente, yaitu pada perakaran yang menjulur yang pertama, yang kedua adalah mata tunas pada umbi yang menempel, itu bisa mengeluarkan anakan. Nah, sekarang ciri-cirinya mata tunas yang bisa mengeluarkan anakan tuh ini kawan, kita simak. Ini adalah mata tunas. Nah, kalau seperti ini tidak bisa mengeluarkan anakan kawan, walaupun kita brongkos. Nah, kalau seperti ini kemungkinan bisa. Nah, inilah yang kita brongkos.
Nah ini pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Nah seperti ini. Ini suatu saat kalau kita brongkos itu akan mengeluarkan tunas baru. Jadi tidak melalui perakaran dulu. Nah biasanya ini akan sulit mengeluarkan tunas kalau tidak terpendam dalam media tanam. Nah seperti ini akan bisa mengeluarkan tunas baru. Nah seperti ini. Itu bisa kawan mengeluarkan anakan baru. Akhirnya jadinya seperti ini. Tetapi kalau tidak kita brongkos dengan plastik atau apa, tidak mungkin bisa mengeluarkan anakan baru. Kalau kita biarkan seperti ini, nggak mungkin tumbuh cabangnya seperti ini. Jadi teknik brongkos itu penting. Bagus sering berikan tutorial pada video Bagus yang sebelumnya. Coba akan kita iris-iris kawan. Kita coba untuk menghabisi umbi ini, perakarannya. Kita kumpulkan perakaran-perakaran yang sudah ada tunas. Dengan kita simak umbi-umbi di sekitar sini, adakah muncul tunas baru atau tidak. Kita harus super hati-hati. Jadi ada beberapa menit video yang terputus. Ini semata-mata karena cuma mengiris umbi. Itu seperti ini kondisinya kawan. Ini seperti ini. Kita perlihatkan perakarannya loh. Itu seperti ini. Kita teruskan untuk menggunting perakaran. Dan tentu yang terpenting di sini kawan, ketika kita menggunakan teknik di dalam dari umbi yang besar ini kita taruh di dalam pot itu dengan seperti ini tuh menghindari pembusukan kawan. Jadi kita brongkos atas itu menghindari pembusukan. Nah, pembusukan terjadi itu karena apa? Karena kekeringan air. Nah, kalau air yang cukup sedangkan ini sangat perlu membutuhkan air, otomatis dengan pembrongkosan dari atas itu paling tidak nutrisi air itu terpenuhi. Jadi umbinya ini selamat, tidak busuk. Perlunya teknik brongkos pada umbi sebagai tanaman hias di pot yang kecil. Nah, akhirnya seperti ini kawan. Kita habisi dulu perakarannya. Ini sebagai sampling saja sebelum tanaman ini mengeluarkan cabang atau tunas. Karena untuk mengeluarkan tunas yang langsung menempel seperti cabang itu memang kemungkinannya itu kadang-kadang sangat sulit. Nah, kalau kebetulan umbinya itu ada karakter seperti itu ya mudah. Kalau umbinya itu memang sulit untuk mengeluarkan tunas itu ya sulit kawan. Maksudnya tunas yang langsung menancap dari mata tunas itu sulit, bukan mudah kawan. Jadi umbi sente untuk mengeluarkan tunas langsung dari mata tunas, bukan dari perakaran, itu sangat sulit kawan, tanpa kita sadari. Nah, kalau sudah mengeluarkan umbi langsung dari mata tunas itu jadinya sangat cantik. Kalau perakaran yang keluar dari akar akhirnya menjadi tunas-tunas cabang baru itu hal biasa. Tapi yang kita butuhkan adalah tunas cabang yang keluar dari mata tunas itu memang sangat sulit dan kita perhatikan sama kawan-kawan. Kita perhatikan sama-sama. Nah, ini sudah kita habisi perakarannya. Nah, dari beberapa tunas sama sekali belum mengeluarkan cabang tunas atau anakan. Nah, tapi kan kita tidak putus asa. Jadi ini ada satu tunas, ini belum mengeluarkan ini kawan. Nah, ini satu tunas di sini. Kita perhatikan. Nah, ini yang suatu saat yang kita harapkan. Kita buka.
Jadi mata tunas di sini itu kalau sudah bisa mengeluarkan anakan baru atau tunas baru, itu akan menjadi cabang di dalam umbi sente, itu sangat cantik. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bukan dari tunas yang kita harapkan, bukan dari akar yang menjulur. Apalagi terpendang di dalam tanah itu biasanya bisa, biasanya tidak. Jadi itu bukan untuk mengeluarkan umbi dari mata tunas, itu bukan hal yang mudah. Bisa, tapi sangat jarang kawan. Nah biasanya anakan atau perkembangbiakan itu ada itu dari perakaran. Perakaran menjulur, pucuk akar itu menjadi tunas, akhirnya menempel seperti cabang. Tapi teksturnya itu sangat jelek. Seperti ini kawan. Nah ini sebagai sampling saja. Ini adalah anakan yang keluar dari mata tunas. Itu seperti ini agar sahabatku semuanya itu jelas untuk melakukannya. Kita bersihkan. Jadi ini kawan, agar ini lebih jelas. Jadi ini umbi, calon umbi yang di sini itu melalui mata tunas. Bukan dari perakaran yang misalnya seperti ini akar menjulur keluar ke mata tunas. Bukan, akhirnya menempel, bukan. Jadi ini mata tunas yang keluar umbi itu jadinya akan seperti ini. Jadi perkembangbiakan untuk mengeluarkan umbi baru, anakan baru pada tanaman sen itu ada dua macam. Ketika perakarannya itu menjulur seperti ini kawan. Nah, kemudian pucuk akar mengeluarkan tunas baru. Walaupun ini suatu saat menempel, akhirnya menjadi besar, tapi teksturnya akan lain, berbeda dengan yang dari mata tunas langsung seperti ini. Ini mata tunas, di mata tunas seperti ini, itu akan sangat cantik sekali. Nah ini kalau tidak dengan terpendang di dalam tanah atau teknik brongkos itu akan sulit. Walaupun terpendang di dalam tanah yang menempel seperti ini juga tidak semua gitu. Jadi tidak semua bisa menempel. Maksudnya biasanya rata-rata dari akar. Nah seperti ini. Sekali lagi bangkus putar. Nah ini mata tunas. Ini kemungkinan kalau kita brongkos itu bisa keluar umbi langsung menempel. Jadi tidak dari perakaran yang menjulur panjang dulu. Nah ini maksud bangkus. Jadi agar untuk memiliki tanaman umbi bercabang atau sente bercabang itu bangkus berikan tutorial tentang karakter dari perakaran sente ini sendiri. Jadi ada dua macam, yang rata-rata sente itu mengeluarkan anakan itu dari akar. Akar menjulur, pucuk akar mengeluarkan tunas. Nah akhirnya menjadi anakan baru. Nah yang kedua adalah dari mata tunas. Jadi tidak akar, mata tunas langsung mengeluarkan anakan. Nah ini jarang terjadi pada sente. Nah biasanya terjadi pun di dalam tanah. Jadi kalau di atas media tanam itu untuk mendapati bercabang seperti ini akan sangat jarang sekali. Tentu kita sebagai penghobi tanaman ini kita punya rekayasa untuk membrongkosnya seperti sharing-sharing bangkus yang sebelumnya. Jadi
cara untuk membrongkos, Banggus sudah sering memberikan sharing. Akhirnya seperti ini kawan, kita biarkan pun seperti ini akhirnya akan tumbuh anakan baru tidak melalui akar. Ini pucuknya kawan lah, seperti ini. Ini pucuk. Nah ini kan bonggolnya langsung menempel tanpa perakaran. Beda kalau dengan perakaran dulu. Nah perakaran dulu otomatis dimulai dari bonggol ini kecil, baru ini besar menempel. Itu berbeda dengan seperti ini. Jadi ini kecil, bonggolnya sudah besar seperti ini. Jadi sekali lagi Banggus ulang, ini adalah ranting atau cabang maksud Banggus, tunas yang keluar dari mata tunas bukan dari perakaran. Ya, jadi seperti ini, itu bisa kita keluarkan tunasnya langsung, jadi tidak melalui akar yang menjulur. Jadi sekali lagi akan Banggus ulang agar sahabat semuanya itu jelas. Jadi seperti ini kawan, ini berasal dari akar yang menjulur. Akar seperti ini menjulur, akhirnya mengeluarkan anakan. Nah berbeda dengan yang dari tunas seperti ini, atau jadinya seperti sente bercabang seperti ini. Nah ini bisa kita rekayasa dengan teknik pembrongkosan. Banggus sering memberikan sharing dan tutorial. Karena apa? Tanaman ini adalah melimpah di tempat kita. Jadi umbinya itu bisa untuk dikonsumsi, itu umbi jenis taro, jenis sente seperti itu paling lezat asal kita bisa mengolahnya. Juga manfaat daunnya itu sangat bagus untuk kompos, juga mampu menyerap polutan. Bahkan tanaman ini kalau di tempat yang banyak polusi itu daunnya akan cepat kuning. Karena apa? Berani menyerap polusi, mengorbankan pada daunnya sendiri. Jadi tanaman sente untuk di lahan yang sempit kawan, itu banyak manfaatnya tanpa kita sadari. Nah selamat mencoba untuk sahabatku semuanya.